Dan di malam hari ini Mitra Muslim Alfam Thorik temani Anda di Majelis Ilmu. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, The Best Religious Show Radio Network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Malam yang sejuk ya Mitra Muslim ya. Malam yang dingin juga Mitra Muslim. Karena wilayah di Noyo, Surabaya dan sekitarnya ini hujan. Ya, selesai diguyur hujan, tentunya kita bisa menikmatinya Mitra Muslim. Dan semoga semuanya juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini Mitra Muslim, Majelis Ilmu Tazkiyatun Nafs. Kalau kita berbincang tentang Tazkiyatun Nafs gitu ya, sejatinya kita sedang membahas perjalanan paling sunyi dalam hidup kita, yaitu bagaimana membersihkan hati agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa bukan sekedar menjauhi dosa ya Mitra Muslim, tetapi juga menyuburkan kebaikan, menata niat dan memeriksa apa yang tersembunyi nih di balik setiap langkah kita. Maka dari itu malam hari ini Mitra Muslim Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz kita Ustadz Slamet Junaidi, kita akan membahas tentang zikrullah penguat hati. Nah, ini zikrullah penguat hati. Anda pun bisa melihat visualnya ya Mitra Muslim ya, ada di YouTube Suara Muslim TV. Bisa berkomentar di sana, like, share tentunya. Insya Allah kalau Anda share tentang kebaikan, itu bisa menjadi amal jariah buat Anda. Suara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Slamet Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nampaknya sehat, seger, buger ya. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah. Tambah deras hujan, tambah semangat kelihatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Ustadz juga sehat gih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini sambil hujan-hujan Pak Ustadz. Sambil menikmati suasana yang sejuk dingin gitu ya. Iya, supaya lebih hangat tentunya kita harus belajar bagaimana kehangatan jiwa kita nih Pak Ustadz. Zikrullah penguat hati Pak Ustadz. Nah ini Mitra Muslim, Anda bisa bergabung nanti ya di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855300938. Bagaimana nih Pak Ustadz zikrullah penguat hati? Monggo silakan. Baik. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni adzkurkum. Mitra Muslim, kita sangat paham dan yakin bahwa keberadaan kita di planet bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat yakin tidak ada daun yang berguguran di tengah malam buta, satupun daun di muka bumi ini pada detik yang sama ketika dia berguguran. Satu saja Allah tahu. Satu saja berguguran itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seluruh makhluknya, khususnya kita semua. Semuanya atas pengetahuan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana hidup yang terindah, bagaimana hidup yang terbaik, yang bermartabat, itu hanya Allah yang tahu. Termasuk ketika Allah mentakdirkan bahwa selama kita hidup ini adalah ibtila, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa menghadapi ujian dengan benar, agar kita selalu tegar, kuat, kukuh, kokoh menghadapi segala problem, segala masalah, dan seluruh tugas bisa dijalankan dengan baik dan bahkan yang terbaik, maka pastikan hati kita kuat untuk mengemban semuanya, untuk menghadapi semuanya. Dan gizi hati yang paling penting lagi untuk selalu membuat hati kita ini kuat menghadapi seluruh persoalan, problem hidup, dari yang paling ringan bahkan yang sampai paling berat, itu bisa dihadapi, diemban oleh hati yang kuat. Dan penguat hati adalah
zikrullah. Makanya Rasulullah SAW selalu ngajari kita untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kecuali karena Allah yang memberikan kekuatan itu. Artinya tanpa Allah semua tidak ada. Tanpa Allah lemah kita menghadapi seluruh keadaan yang kita hadapi ini. Makanya la haula wala quwata illa billah mutlak selalu mengiringi langkah kita. Meskipun kita menganggap ini hal yang mudah. Sampai-sampai Rasulullah mengajari kita, orang mukmin itu ketika dia mengalami tali sendalnya putus. Yang diingat pertama kali bukan toko. Aku punya duit beli yang lebih mahal, lebih kuat, tidak, tapi ya Rahman. Nah, yang disebut Allah dulu, baru sebut yang lain. Itu sampai urusan tali sendal putus itu kita hubungkan dengan Allah. Karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mitra muslim ibu-ibu ketika pagi hari misalnya dompetnya dibuka mau belanja, habis. Dia tidak menyebut suaminya terlebih dahulu. Dia tidak mengingat, ada ATM di samping rumah. Tidak. Tapi ya Razak, ya Allah yang memberi rezeki. Baru sebut suaminya, bang. Habis nih bang belanjanya, baru gitu. Nah, jadi seorang mukmin yang tahu bahwa hidup ini akan bermanfaat, akan memberikan banyak kebaikan, bahkan mengangkat derajat kita. Ketika kita hidup bersama Allah, bersama asma Allah, dengan zikrullah. Karena itulah, kenapa setiap perubahan kerja kita, setiap perubahan posisi kita itu ada doanya, ada zikirnya. Nah, itulah implementasinya. Bahwa kita mengakui dan dengan sesadar-sadarnya, nahnu dhaif, kita manusia yang lemah. Ya Rahman ya Rahim. Jadi seandainya kita menghadapi sesuatu yang kita anggap paling ringan sekalipun, kita selalu menyertakan Allah, ingat Allah. Minimal kita bismillah menghadapinya dengan nama Allah. Nah, mitra muslim, memang hidup ini ciptaan Allah, dan kekuatan hidup yang paling kuat adalah dari Allah juga. Kekuatan hati kita tergantung sejauh mana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menjamin, menjamin. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum. Itu keyakinan kita. Ya, Al-Baqarah 152. Ingatlah aku. Ini dengan apa? Amr, perintah. Ingat aku. Kenapa harus ingat Allah? Karena adzkurkum, ketika engkau mulai mengingat aku, saat yang bersamaan aku ingat kamu. Jadi begitulah Allah mengingat kita. Artinya Allah memperhatikan kita, Allah menjaga kita, Allah mengarahkan kita. Itu karena kita mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi antara fadhkuruni, amal kita mengingat Allah atau menyebut Allah atau berzikir kepada Allah, saat yang sama langsung Allah mengingat kita. Tidak menunggu setelah kita menyebutnya atau mengingatnya. Tidak. Jadi kekuatan yang dahsyat adalah ketika kita bersama Allah. Dan itu syaratnya zikrullah, ingat selalu Allah. Sehingga Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran dalam kondisi yadhkurunallaha qiyaman, kondisi dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa ala junubihim ketika dia layah-layah untuk berbaring, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur kita mulai dengan menyebut nama Allah. Begitu tidur lagi kita sebut nama Allah. Kenapa demikian? Ya itulah kehidupan yang paling indah. Yang semua keputusan-keputusan Allah pasti diberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dekat dengannya.
Sehingga problem-problem yang yang orang-orang lain lihat ini menghina dia, ini merugikan dia, tidak, justru memuliakan dia, justru menguntungkan dia, karena setiap dia menghadapi masalah problem itu Allah bersamanya. Maka ketika orang memandang itu keuntungan, kerugian, Allah memberikan keuntungan. Ketika orang-orang melihat dia terhina, Allah memuliakannya. Karena tergantung sejauh mana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikatan itu ada pada zikrullah. Hati bisa bersabar dengan derita dan derah hidup ini. Karena dia yakin Allah sedang melihat dia. Allah memberikan balasan pada dia. Allah memuji dia karena menerima takdirnya dengan tulus ikhlas. Ketika orang-orang berkeluh kesah dengan perubahan entah itu pemerintahan, entah itu ekonomi, atau carut marutnya keadaan ini, dia tenang karena dia lebih dekat dengan Allah dengan carut marutnya permasalahan hidup ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang beriman itu selalu zikir kepada Allah, karena itulah sebabnya hati selalu tentram ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mitra Muslim, coba bagaimana Rasulullah selalu mengarahkan kita, membimbing kita agar selalu bersandar kepada Allah melalui zikrullah. Ya, bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, wa ana ma'ahu hay idza dzakarani, ya Allah. Bahasanya lebih Rasulullah sampaikan yang merupakan firman Allah ini. Allah kemudian menjelaskan, aku ma'ahu. Kalau bahasa sekarang itu menjadi pengawal hidupnya. Masya Allah. Ma'a itu nggak pernah berpisah. Itu siapa? Maaf. Bukan bodyguard atau pengawal yang digaji 1 triliun 1 bulan. Bukan. Seluruh bodyguard ini atau pengawal itu ribuan jumlahnya, lemah di hadapan Allah. Dan pengawal hidupnya kita ya orang beriman itu Allah. Syaratnya apa? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu menyertainya, mengawal hidupnya ketika dia menyebutku, ketika dia mengingatku. Makanya kita harus peduli dengan doa yang Rasul ajarkan dalam setiap keadaan kita. Bayangkan coba, jangankan perbuatan sengaja. Kita masuk WC, kita ingat Allah. Ketika suami berduaan dengan istrinya, memberi sedekah, ingat Allah. Sebut nama Allah. Ketika mau makan, itu kan yang sengaja. Jangan sampai lupa. Tetapi begitu pentingnya zikrullah. Ada perbuatan yang kita nggak sengaja. Bersin, itu kita nggak pernah merencanakan bersin, kan begitu ya. Kita dibimbing. Haji, alhamdulillah, subhanallah. Bayangkan itu perbuatan yang kita tidak sengaja. Kita tetap bersama Allah. Alhamdulillah. Bahkan yang mendengarnya gak mau kalah. Yarhamukallah. Kita balas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi disinilah kekuatan yang paling dahsyat bagi hati ketika dia yakin hidupnya dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga ma'iyatullah wa ana ma'ahu idza dzakarani. Masya Allah. Semoga mulai hari ini saya dan Anda semua mitra muslim dengan mengingatkan keyakinan seperti ini, saya dan Anda tentunya, apapun yang kita hadapi, kita selalu tersenyum dan punya harapan. Karena apapun yang terjadi, itu kita bisa bersama Allah. Asal kita mengingat Allah dalam setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap tugas yang kita lakukan. Maka semuanya akan menghasilkan kebaikan, kemuliaan. Dan kita semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah, maka engkau akan kuat menghadapi seluruh problem kehidupan ini.
Masya Allah. Ya ini penguat hati kita ya mitra muslim, dengan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi solid gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, ini sudah ada banyak sekali yang berkomentar di YouTube Suara Muslim TV. Ada Bu Yusiana, Ustadz hadir ya Bu Yusi. Ada juga Bunda Afia Salama. Assalamualaikum Ustadz dan host. Waalaikumsalam. Bismillah, hadir menyimak, barakallah ilmunya. Terima kasih. Ada mitra muslim juga bisa melihat visualnya ya, karena kita live di YouTube Suara Muslim TV, bisa berkomentar di sana, saling sapa juga gak apa-apa. Dan bergabung langsung di telepon di 0315624555 atau di WhatsApp di 0855 Kita jeda dulu Pak Ustadz G. Nanti dilanjutkan. Ya, kita jeda dulu mitra muslim karena ada sedikit pesan dari mitra kerja kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Suara Muslim. Kau hadirkan ceria, nuansa bahagia, tampil penuh gaya dan mempesona, dari anak-anak sampai keluarga. Danis, oh Danis, Danis kita tercinta. Danis, idola keluarga. Danis, selalu di hati. Danis Collection, happiness within. Danis Collection. Mitra muslim, showroom mobil Camaroto dan bengkel mobil Camaroto ini hadir sebagai solusi terpadu untuk kebutuhan jual beli dan keperawatan kendaraan Anda. Showroom mobil Camaroto menawarkan berbagai pilihan mobil berkualitas ya mitra muslim, dengan proses transaksi yang bebas riba sehingga memberikan ketenangan dan keberkahan bagi setiap pelanggannya. Dengan layanan yang transparan, harga amanah, serta pilihan pembayaran sesuai syariah, pelanggan dapat memiliki kendaraan impian tanpa khawatir praktik yang merugikan. Bengkel mobil Camaroto ini menyediakan servis lengkap mulai perawatan rutin, perbaikan mesin hingga detailing kendaraan. Semuanya ditangani oleh teknisi berpengalaman dan berstandar tinggi. Mengusung semangat bebas riba makin berkah mitra muslim. Anda bisa simak pembahasannya gitu ya dalam bincang spesial Selasa 18 November tanda waktu 8 sampai 9 pagi. Yang dinanti hadir kembali, paket umroh spesial milad 24 tahun Andalus Travel bersama publik figur Ustadz Dery Sulaiman. Bertabur hadiah spektakuler, mobil, umroh, motor, emas, dan hadiah menarik lainnya. Rasakan pengalaman spiritual tak terlupakan dalam Faithful Journey with Andalus Travel. Semakin berkesan dengan City Tour Taif dan perayaan milad Andalus di Kebun Kurma. Andalus sangat berpengalaman, profesional dengan mutawif terpercaya. Berangkat langsung dari Jakarta, Surabaya, Makassar dengan maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, Emirates, dan juga Saudi Airlines. Biaya mulai 26 jutaan, syarat dan ketentuan berlaku. Daftar sekarang. Kunjungi kantor Andalus terdekat di kota Anda atau hubungi 0812 3157 3733. Andalus Travel, khusyuk, aman, nyaman. Ngaji Privat Tunas Tahfidz, program mengaji untuk anak-anak dan remaja usia 7 hingga 15 tahun. Level Pratahfidz dengan materi tahsin dan tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Level Tahfidz untuk menghafal Al-Quran dengan cara menyenangkan dan efektif. Menggunakan mushaf Utsmani, dibimbing para pengajar bersertifikat dan hafidz Quran. Metode belajar mudah dan menyenangkan. Privat,
intensif, dan personal. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Ngaji privat Tunas Tahfidz bisa offline maupun online. Gratis biaya pendaftaran. Hubungi 0822 4576 0976. Tunas Tahfidz, sahabat terbaik Ananda menghafal Al-Quran. Sahabat Muslim, persiapan ibadah dan perjalanan sehat kini lebih mudah di Sito Laboratorium Medis dan Klinik Utama Surabaya. Kami melayani vaksinasi meningitis, polio, dan influenza aman, nyaman dengan tenaga medis profesional. Insya Allah, vaksinasi tepat menjadikan ikhtiar ibadah Anda semakin tenang dan terjaga. Segera jadwalkan vaksinasi Anda di Sito Surabaya, Jalan Insinyur Soekarno, nomor 105, Mer. Informasi lebih lengkap hubungi customer service kami. Sito Innovation for Happiness. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Ada Pak Andang Prasetyan menyapa, alhamdulillah menyimak Majelis Ilmu. Ibu Kusariyati juga, tausiah penyejuk hati dan sangat bermanfaat. Masya Allah. Ya, ada juga ini Eyang Yati juga ya menyapa di YouTube. Ustadz Selamat Junaidi, semoga ilmunya berkah. Amin. Dan juga Mas Alvan selalu sehat. Amin, amin, amin. Baik, kita ke telepon ya Pak Ustadz ya. Silakan. Ini sudah ada yang telepon. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan. Ibu menganti. Oke. Bu Yati. Ya. Yati. Nganti. Sehat Bunda. Mm-mm. Alhamdulillah ini gak masih batuk pilek ini. Oh ya Belum. Allah. Syafaat Tapi ya, Tuhan. Monggo. agak mending. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doanya semua mendengar suara muslim dan penyiarnya Oh, kita Ustaz. Masya Allah. Nggih, Oke, saling alhamdulillah. mendoakan, benar. Oke, saya mendoakan ya. Nggih. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini Pak Ustaz, memang benar Pak Ustaz dengan zikir itu walaupun kita kena musibah. Padahal musibah saya itu pernah saya kecelakaan Pak Ustaz, tapi ya berkat saya ya zikir, kalau habis sholat terus zikir aja. Ya kecelakaan tapi nggak sampai fatal Pak Ustaz. Biasanya kalau jatuh itu kan ada kayak ada truk gitu kan langsung ketabrak terus Ya Allah. orangnya meninggal. Ya alhamdulillah saya masih kalau orang Jawa itu belai selamat gitu alhamdulillah. Meskipun itu saya syukuri aja. Terus yang kedua ini soal rezeki Pak Ustadz. Walaupun saya ini sudah nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa cari rezeki gitu. Tapi ya rezeki itu ada aja Pak Ustadz. Meskipun itu memang Allah itu maha segalanya. Benar. Mohon pencerahan Pak Ustadz nih, Pak Ustadz dan Mas Alvan mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya banyak dan barokah, ilmunya bermanfaat. Nanti Pak Ustadz kalau pulang semoga selamat sampai tujuan nih. Titi DJ nggih Ibu nggih. Titi DJ nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih Pak Ustadz? Benar Bu Yati. Ya. Segala hal yang kita hadapi ya, kalau kita lakukan ya atas nama Allah, pasti Allah tadi bersama kita ya. Karena itu Allah selalu menjaga kita agar kita dalam posisi tidak rugi. Nah, gitu ya. Karena itu jaminan ya, jaminan. Dalam surah Al-Mujadalah ini kan nanti ya ayat 19. Jadi orang-orang yang tidak mengikut sertakan Allah dalam aktivitas hidupnya pasti rugi. Nah, istahwada alaihimus syaitan. Syaitan itu menguasai mereka. Fa ansahum dzikrallah. Dan cirinya orang yang dikuasai syaitan, dia dilupakan mengingat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ulaika hizbus syaitan. Jadi orang yang selalu melupakan Allah itu ya kelompoknya syaitan. Ya. Inna hizbas syaitan humul khasirun. Orang-orang yang mengikuti gaya syaitan, yaitu selalu melupakan Allah, pasti rugi. Ya. Jadi walaupun itu musibah Bu Yati, musibah yang nampaknya merugikan, itu barokah, menambah kebaikan kita di hadapan Allah.
Bahkan maaf, kalau itu maaf ya, mungkin kita sekarang lagi sakit, kita terima dengan redha, kita ingat Allah ya. Atau kita ketipu orang, kita kembalikan kepada Allah, itu Allah ganti yang lebih baik. Sudah ada ganjarannya, diganti dengan yang lebih baik. Masya Allah ya kan. Makanya selalu beruntung orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, Rasulullah tersenyum gitu ya, senyum sampai menutup mulutnya gitu. Itu melihat sahabat yang makannya lahap ya. Pada suapan terakhir dia wih, lali aku, lupa. Maka dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Allah tunjukkan di sampingnya ada setan yang memuntahkan makanan tadi. Jadi orang yang lupa Allah pasti bersama setan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita kena musibah apapun, kita senang kalau sedang ingat Allah. Karena Allah sedang apa istilahnya jewer kita gitu, seneng gak sama kita gitu. Sehingga kita kayak anak, kata orang tua yang jewer-jewer anaknya yang imut-imut itu loh, ya kan? Bukannya marah tapi seneng ya. Anaknya ceria, anaknya menjerit ceria gitu, seneng. Jadi begitulah hakikat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang kedua juga yang termasuk rezeki kita tadi Pak Ustaz. Apa ya? Yang rezeki ada aja itu juga termasuk ya. Lah, itu kan termasuk tadi kan saya sebutkan bahwa wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersamanya. Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya, apalagi di bawah pengawasan dan perlindungannya. Dijamin. Rezeki itu kan umum, terserah. Sehat, kemudian bisa beribadah. Bahkan ketika kita mengucap syukur itu sudah rezeki. Karena syukur itu berpahala. Iya, Mas. Hanya karena Allah kita menjadi baik, itu rezeki. Rezeki yang paling mahal adalah iman. Masya Allah. Dan ketika kita merasa dekat dengan Allah, itu rezeki. Kan begitu. Lihat nih katanya. Ini cek 10 triliun loh ini. Pasti begini deh kan. Manggut 10 triliun. Boleh silahkan. Tapi kalau kita menyebut nama Allah apa? Aku punya Allah yang dekat denganku. Allah memiliki segalanya, bukan 10 triliun. Sehingga rezeki ya begitu, Allah jamin gitu ya. Asal kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bu Yati merasakannya. Pandai bersyukur ya Bu Yati ya. Nanti nambah lagi rezekinya. Amin. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Yati dari Menganti ya. Iya, berarti dengan seluruh aktivitas kita harus disertakan Allah juga gitu. Harus. Baik. Ya, ini ada yang bertanya di YouTube nih Pak Ustadz. Silahkan. Kak Afni Rorohul ini menanyakan di kolom komentar gitu ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara tetap menjaga keistiqomahan kita ketika lelah setelah beraktivitas seharian? Karena biasanya setelah beraktivitas itu kita cenderung capek dan ingin langsung tidur nih Pak Ustadz. Nah ini bagaimana caranya nih Pak Ustadz? Saya jawab bagus, kalau capek tidur ya silakan kalau memang betul capek loh ya. Nah tetapi di dalam Islam itu fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah kalau engkau sudah melakukan satu pekerjaan, pindah pada pekerjaan yang lain. Termasuk tidur. Tapi tidak mesti tidur. Nah, ini harus diingat ya. Misalnya begini, Anda capek ya tilawah misalnya. Capek tilawah, Anda ngepel, bersih-bersih itu amal. Jadi tidak mesti ketika tilawah kemudian ngantuk mau tidur, jangan. Apalagi bukan waktunya kan. Orang tilawah itu juga diganggu setan. Apa hubungannya ngantuk sama tilawah? Kan gitu ya. Itu ada setannya. Nah, sehingga istirahat itu tidak mesti harus tidur, tapi menggantikan amal yang satu ke amal yang lain. Itu istirahat. Loh, kan sama kan? Tidur juga amal kan? Cuma turun. Kan begitu kan? Nah, ketika Anda misalnya di dapur ya, sudah kerja dapur ya ibu-ibu ya, Anda keluar ya, pegang pel-pelan sambil berdiri di kaca, itu istirahat juga namanya. Dan rasakan itu. Jadi istirahat yang lebih berkualitas. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Setelah beramal satu amalan, silahkan pindah ke amal yang lain. Tapi kalau betul-betul sudah capek dan niatnya nanti setelah aku tidur sebentar aja, pluk, bangun beramal yang lain, monggo. Anda yang paling tahu kondisi fisik aja, ya, gitu begitu. Oke, terima kasih Kak Afni ya. Ini ada juga dari hamba Allah Pak Ustadz, Nggih. meminta motivasi dari Pak Ustadz gitu ya. Pak Ustadz, setelah sholat Isya ini saya mengadukan keluhan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Dan Masya Allah kemudian saya mendengarkan suara Muslim Ya, Masya Allah. tentang bizikrullah ya, itu ya. Sepertinya malam ini ya langsung Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah saya lagi hamil nih Pak Ustadz, masih di TM1 trimester ya sepertinya ya, trimester 1 ini, dan penantian bertahun-tahun. Di TM1 ini betul-betul makan gak enak Pak Ustadz, badan sakit semuanya. Kadangkala saya menangis almarhum ibu bapak sudah tiada Ya Allah. gitu ya, Iya. dan hanya berkeluh kesah kepada Allah dan suami saya. Benar. Saya hanya bisa berzikir dan memohon untuk diberikan kemudahan nih Pak Ustadz. Nggih. Kadangkala namanya manusia ya Pak Ustadz ya, gitu ya. Nah ini mohon motivasinya Pak Ustadz. Benar, baik, benar. Apalagi ada amanah atau rezeki yang ditunggu-tunggu ya, anak yang akan lahir ya. Iya Pak Ustadz. Benar ya. Ketika Anda hamil ya, maka kondisi kehamilan Anda juga sangat ditentukan oleh psikis Anda, Oke. hati Anda. Dan hati yang tentram pasti akan berpengaruh kepada kondisi janin Anda. Ya. Tapi kalau Anda stres, maka itu akan mempengaruhi seluruh tubuh Anda termasuk janin Anda. Tolong ingat-ingat, kalau Anda ingin melahirkan anak yang benar-benar baik, kalau istilahnya qurrata ayun, penyejuk hati, maka kondisi psikis Anda atau hati Anda jaga dengan zikrullah. Yakinlah, hidup yang paling indah adalah ketika kita bersama Allah yang maha indah. Dan keindahan itu akan mengalir ke janin Anda, ke bakal anak Anda. Ya. Anda yakin bahwa Anda merasa paling cukup hanya karena Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah akan mencukupkan diri Anda dan mencukupkan bakal anak Anda. Termasuk paling yang akan mengarahkan Anda terlindungi anak Anda di dalam rahim, dan insya Allah dijaga juga proses kelahirannya. Selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung dan penolongku, dan Dia sebaik-baik penolong. Ya. Teruskan zikirnya, karena ketenangan Anda akan memperindah hati Anda, memperindah seluruh raga Anda, dan memperindah bagaimana kondisi anak Anda. Semoga lahir dengan selamat, Amin. sehat walafiat. Amin. Dan mudah ya, insya Allah. Amin. Terima kasih ya hamba Allah yang sudah bertanya di WA kami Mitra Muslim di 0855300938. Ada Bu Tati juga, Ustadz Slamet Jun, dan Mas Alvan, semua yang bertugas. Bismillah, majelis ilmu penyejuk hati yang gunda. Alhamdulillah dari masjid, hujan deras dari tadi. Ada Pak Rudi juga dari Pare Pak Ustadz, menyimak juga ya, Masya Allah, dari Kediri ya. Ya, ini juga oke. Merenung ataupun melamun itu Pak Ustadz, apakah itu termasuk zikir nih Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Kalau melamun sama merenung beda. Oh beda ya? Melamun biasanya lupa diri ya. Sampai lupa ya. Melamun. Iya. Kalau merenung, asal merenungnya kepada Allah itu zikir. Pokoknya berhubungan dengan Allah itu zikir. Ya, itu aja. Jadi kalau melamun itu biasanya kayak ngawang-ngawang gitu ya. Tapi kalau merenung kemungkinannya ya asal dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, sekedar kita sekarang sekarang kan hujan ya. Kita merenung, Masya Allah, proses terjadinya hujan itu luar biasa. Itu ada penguapan dari laut naik ke angkasa, kemudian dikumpulkan sama Allah pada ukuran tertentu, dia bisa menjadi butiran air. Subhanallah, kok bisa ya Allah ngatur seperti itu. Nah, renungkan kebesaran Allah, sehingga kita kalau kita melihat air hujan turun, kita tidak hanya takut ya, memang kita khawatir kalau ada banjir ya, tapi lebih besar harapan kita bahwa ini Allah sayang kepada kita, memberi kita air ini.
Masya Allah. Sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Bisa airnya begini kan. Subhanallah. Pokoknya Anda pelajari tentang apa air hujan, Anda akan mengatakan Masya Allah. Itu bagus. Itu apa tuh, merenung ya? Nah, itu merenung diantaranya sekarang ini. Okay. Tapi kadang itu ada yang merenung gini Pak Ustaz. Apa? Kok hujan sih ya Allah gitu. Nah seperti itu. Makanya kan kita mengingat Allah itu kan hal-hal yang positif. Artinya husnuzon. Nah bahwa apa yang terjadi menimpa kita, yang kita rasakan tergantung zon di hati kita. Nah inilah pentingnya zikrullah untuk mengemas zon kita menjadi husnuzon. Ini kan dari seperti maaf ya, saya berkendaraan ini ya, pakai motor lah ini. Terus hujan deras. Jangan, kalau orang begini, aduh hujan deras gimana? Kayak mau banjir, waduh. Nah begitu. Tapi ingat, katakanlah hujan juga hamba Allah. Dia turun karena mentaati perintah Allah. Hujan dengan saya sama hamba Allah. Asyik dong bersama-sama mengabdi kepada Allah gitu loh. Atau kita ambil harus sisi positifnya. Walaupun memang ada bisikan, ya itu tadi, waduh bisa flu saya, bisa sakit nih kalau kena air hujan. Ya beneran kalau kita ngomong begitu. Tapi kalau saya semakin segar dengan air ini. Karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya harus bersyukur kepada Allah. Dengan syukur manfaatnya kita rasakan. Kira-kira begitu hubungan zikir dengan merenung tadi. Oke. Baik. Masya Allah. Terima kasih ya tadi yang sudah bertanya. Ada Bu Misedati juga. Di YouTube ada Bu Yuniar dari Donorejo. Bismillah. Mas Alfan, Ustadz Selamat Junaidi. Saya menyimak, semoga berkah ilmunya ya. Amin. Dan Mas Alfan dan Ustadz sehat selalu. Amin. Ada Kak Faris Setiawahyudi juga, derek ngaus nih Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir. Mitra Muslim Anda bisa bergabung di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855300938 atau melihat visualnya dan berkomentar di sana juga bisa Mitra Muslim di YouTube Suara Muslim TV. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Niatnya ibadah umroh dan haji ke tanah suci, tapi malah tertipu. Dijanjikan hotel dekat Masjidil Haram, tapi malah menginap di emperan bandara. Sudah bayar penuh, tapi tak pernah berangkat. Buka mata dan waspada untuk mengungkap fakta di balik bisnis travel haji dan umroh. Sisi gelap yang tidak diketahui oleh masyarakat agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Simak selengkapnya dalam program Road to Ka'bah setiap Senin sampai Sabtu, tanda waktu 8 malam. Raih kesempatan umroh di bawah 20 juta rupiah bersama Panglima Express. Setiap hari, kita disibukkan dalam rutinitas kerja, mengejar target, menuntaskan laporan, diburu deadline, hingga kadang lupa memberi ruang bagi jiwa untuk tenang. Padahal, keberkahan kerja tidak hanya lahir dari usaha, tapi dari hati yang hidup bersama Al-Quran. Kini saatnya menghadirkan ketenangan di hati bersama Praktis. Program belajar Al-Quran sistematis Kriya Al-Quran. Program yang membantu memperbaiki bacaan, merenungi makna ayat-ayat kehidupan, menumbuhkan semangat kerja berlandaskan nilai-nilai Qurani. Dibimbing guru Al-Quran profesional, waktu yang fleksibel, online maupun offline di tempat kerja Anda. Hubungi 0822 2851 8887. Praktis, program belajar Al-Quran sistematis Kriya Al-Quran. Karena tempat kerja yang diberkahi berawal dari hati yang dekat dengan Al-Quran. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kini RSU Anwar Medika menghadirkan ruang rawat inap Valerian.
Ruang khusus untuk pasien dengan gangguan mental, depresi atau ODGJ dengan layanan profesional dan penuh empati. Hubungi layanan penjemputan di 0857 3939 5624. Perawatan tercover BPJS Kesehatan. RSU Anwar Medika, Jalan Raya Bypass Krian KM 33 Balongbedo, siap hadir mendampingi dan merawat keluarga Anda yang tersayang. Gak nyangka, dengan izin Allah, rutin minum Gomilku bisa bantu banyak orang sembuh dari nyeri lutut, asam lambung, diabetes, asma, dan kolesterol. Gomilku rasanya nikmat, mengandung susu kambing etawa, daun kelor, dan ikan gabus, tanpa gula dan creamer. Susu Gomilku, solusi sehat, kuat, dan smart. Pemesanan dan keagenan hubungi 0878 5280 4380. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Ya, segmen terakhir Mitra Muslim Majelis Ilmu Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz kita Ustadz Slamet Junaidi. Zikrullah penguat hati. Anda bisa bergabung tentunya dan berinteraksi secara langsung di 0315624555 atau di WhatsApp di 0855 3938. Ada Bu Fatmawati Lumajang hadir menyimak ya Ustadz dan Mas Alfan Thorik. Ya, terima kasih Bu Fatmawati. Di Ngawi lagi hujan Mas Alfan ya. Di sini juga lagi hujan ya di Surabaya dan sekitarnya. Baik, ini ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Bagaimana kalau berangan-angan panjang dan berandai-andai nih Pak Ustadz gitu ya. Mungkin berangan-angan masa depan, ya Allah berikan masa depan, terus mikirnya gimana gitu sambil doa atau gimana Pak Ustadz. Nah ini gimana Pak Ustadz? Nah, mari kita kemas keinginan kita lah atau angan-angan kita. Ya tadi dengan menghadirkan Allah yang akan memberikannya. Ya, semua orang boleh berangan-angan, ya, asal itu membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya zikrullah. Ya Allah, kalau aku punya dana sekian, mungkin aku bisa bangun masjid atau membantu ini, itu bagus. Karena, kalau kita ingin ya fokuskan ya, yang Rasulullah katakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad atau iri kecuali dalam dua hal. Kata Rasulullah, yang pertama orang yang diberikan pemahaman Al-Quran dan dia mengamalkannya pagi, malam, sore hari dan dia mendakwahkannya. Yang kedua, orang yang diberikan harta dan dia menghabiskannya siang dan malam untuk membela kebenaran. Nah, tolong yang suka berangan-angan ya, fokuskan ke situ. Ya, yaitu tadi sebagaimana tadi ada iklan untuk praktis untuk apa tuh? Untuk kajian belajar Quran secara sistematis ya. Artinya ini hal-hal yang memudahkan kita untuk mencapai yang luar biasa. Dan Rasulullah mengarahkan kita yang suka berangan-angan tolong. Hubungkan dengan Al-Quran dan hubungkan dengan bisa membela kebenaran. Baik dengan kekuasaan kita, harta, dengan tenaga, dengan kemampuan kita, dengan media yang kita kuasai, kan begitu ya. Itu bagus. Nah, jadi diarahkan loh ya angan-angannya ya. Dan ini dijamin Allah mudahkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau itu dalam rangka membela agama Allah. In tansurullah yansurkum. Itu dijamin. Kalau kamu punya angan-angan, jika kamu ingin membela agama Allah, Allah akan melindungi kamu, membela kamu semuanya. Baik. Ya, terima kasih Pak Saifuddin dari Sidoarjo. Terima kasih. Ini juga ada Bu Leni Kusumawati, bismillah nyimak gitu ya, melihat di YouTube Suara Muslim TV. Kak Kartika juga, Bu Siti Rumiah juga. Terima kasih ya Mitra Muslim ya. Ini ada yang menanyakan sesuatu juga nih Pak Ustadz. Ada siapa ini, hamba Allah juga. Pak Ustadz, zikir yang tepat itu seperti apa sih Pak Ustadz? Harus mengucapkan apa gitu setiap habis sholat atau bagaimana Pak Ustadz? Ingat, zikir itu maknanya menyebut atau mengingat. Tetapi yang paling penting adalah mengingat. Artinya sadar dalam hati kita ini bersama Allah. Meskipun kita nggak ucapkan, itu sudah bagus.
Nah, tetapi yang kita ucapkan adalah sesuai dengan yang Rasulullah beri kita petunjuk, ya. Seperti zikir setelah sholat, ya kan, ada subhanallah 33 kali, itu menyebutnya. Nah, tetapi ingat, ketika lisan kita menyebut subhanallah misalnya, hati harus yakin Allah Maha Suci. Nah, seperti itu. Hati kita yang kita merasa dekat dengan Allah, jangan sekedar lisan saja. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Amal kita, amal tangan, amal mata, amal mulut tadi, lisan, itu tergantung hatinya. Jadi nilai zikir kita itu sangat ditentukan oleh kesadaran hati kita. Bahwa kita yakin mendapatkan kita dekat dengan Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Harus dihadirkan. Sehingga ketika kita ingat Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Indah, Allah Maha Adil. Ketika hati kita selalu itu yang kita ingat, kita sadar dan yakin, maka itulah yang membuat kita selalu dijaga oleh Allah. Karena apa tadi? Jangankan keyakinan di hati, sekedar zon, sangka aja kepada Allah baik, menjadi baik yang terasakan, apalagi yakin. Nah, tolong ya. Jadi semua yang kita zikirkan itu yang dengan lisan, tolong diyakinkan dengan hati, dirasakan dengan hati. Kan begitu ya? Nah, memang harus ada lisannya, karena dengan lisan itu kita kan mengucapkannya ya. Kita mendengarkannya, itu sangat penting juga. Oh, seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tahu artinya kan? Hati semakin tenteram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Apalagi kita tahu misalnya, maaf ya, Rasulullah mengatakan begini, aku lebih suka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar daripada apapun yang terkena sinar matahari. Harus yakin itu, hati meyakininya. Jadi mengucap subhanallah, Allah Maha Suci, alhamdulillah, maha terpuji Allah, alhamdulillah, wala ilallah, tidak ilah selain Allah, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengucapkan itu, Rasulullah mengatakan, aku lebih suka ini daripada apapun yang terkena sinar matahari. Artinya nilainya sangat tinggi dan besar. Harus yakin, jangan sekedar jangan, harus jelas, dimantapkan hati kita dengan maknanya dan kita yakin dengan balasannya. Masya Allah. Jadi setiap orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tidak ada yang merasa minder, merasa hina karena nggak punya apa-apa. Kita sudah punya apa-apa yang lebih mahal daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi Anda kemudian menambahkan lagi, ya doa makan, doa mau tidur, doa keluar rumah, naik kendaraan, Anda terus ucapkan. Itu luar biasa kekayaan yang mahal dalam keyakinan hati kita. Dan insya Allah itulah yang membuat kita tentram, bahagia, karena kita memiliki sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Dan itu janji Allah, bukan saya. Yakin dengan janji Allah? Mantap. Selalu berzikir, ingat kepada Allah. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang terkaya, paling bahagia, paling indah hidupnya dengan zikrullah. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Allah yang sudah menanyakan juga. Ini satu pertanyaan juga Pak Ustadz, bagus sekali gitu ya pertanyaannya dari Pak Jailani di Surabaya. Pak Ustadz Selamat Junaidi, bagaimana cara kita mengajak dan membuat kebiasaan keluarga kita? Ya, ini banyak typonya ini. Ya, kebiasaan keluarga kita untuk menjadikan rumah itu yang dipenuhi zikrullah, Pak Ustadz. Baik. Kalau yang bertanya ini sebagai seorang ayah, tidak ada cara yang paling tepat dan akurat adalah contoh dari ayahanda. Nggak ada lain sudah. Ya, contoh, kemudian kalau Anda sudah terbiasa, ketika Anda mengajak, ayo zikir, paham mereka. Ya kan, karena sudah contohnya. Iya. Nah, nggak seperti yang di sebelah, ya kan, di sebelah ada, ayo zikir, dalam hati, ngajak zikir, main gitu. HP-an, tok, mana tok, gitu ya. Mungkin bilang iya, tapi dalam hati. Gitu. Nah, tidak ada yang selain paling hebat kecuali contoh dari orang tuanya. Nah, di samping ya tadi jelas mengajak ya. Nah, kalau itu ada zikirnya pakai buku, kasih bukunya. Nah, ini yang kita baca pagi dan sore ya, seperti misalnya ada Al-Maqsurah dan lain-lainnya. Kasihkan ini zikir pagi dan sore Hadina ya. Tolong ini. Nah, yang paling penting lagi adalah
zikir yang paling indah kan baca Quran dalam rumah kita. Jadi itu zikir ya kan, seluruh perbuatan yang Allah mengaitkan dengan Allah, apalagi Al-Quran itu sudah firman Allah ya kan. Itu makanya jadi penuhilah rumah dengan sholat sunnah dan dan tilawah Quran. Kalau tidak rumahmu kayak kuburan. Masya Allah. Itu bahayanya orang yang tidak berzikir di rumahnya, khususnya tidak menghiasinya dengan sholat dan tilawah. Tidak menghiasinya dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Iya. Apa tadi? Contoh dari ya. ayah dan bunda. Itu paling mantap. Dari orang tua terlebih dahulu. Jelas. Baik. Ini ada yang Bu Umi Maria menyimak, salam buat Ustadz Selamat Junaidi. Salam sehat selalu gitu ya. Maryam. Bagi rezeki berkah, amin. Terima kasih. Dan juga Anda mitra muslim yang sudah bergabung juga, Bu Sulistiani. Semoga sehat selalu, ilmu yang sangat bermanfaat nih Pak Ustadz.